Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 11 TP. Semangat pagi, SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Jadi pada video kali ini, Bapak akan memperkenalkan mata pelajaran gambar teknik manufaktur. Ya, kita akan mulai dari perkenalan tentang gambar teknik manufaktur. Oke, karena sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari tentang gambar teknik di kelas 10, tentunya bukan menjadi hal yang sulit untuk mempelajari gambar teknik manufaktur. Karena pada dasarnya, kalian sudah mempelajari dasar-dasarnya pada mata pelajaran gambar teknik di kelas 10. Oke, baik. Lalu, sebenarnya apa itu gambar teknik manufaktur? Perlu anak-anakku sekalian mempertanyakan masing-masing ya, apa itu gambar teknik manufaktur. Sebelum kita menjelaskan apa itu gambar teknik manufaktur, kita akan coba melihat dulu sebenarnya manufaktur itu apa. Ya, manufaktur. Ya, kalau dalam bahasa Inggris disebutnya manufacturing. Ya, tentu kalian sudah tidak asing ya dengan produk-produk kayak kendaraan bermotor, mobil, handphone, laptop, dan segala macam. Nah, tentu semua benda-benda itu adalah barang-barang yang dihasilkan melalui proses manufaktur. Seperti apa prosesnya? Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi proses manufaktur pada dasarnya merupakan sebuah proses mengubah bahan dari bahan baku atau bahan mentah menjadi produk yang sudah jadi. Nah, ini menjadi produk jadi. Dari bahan, kemudian diproses, apakah menggunakan mesin, alat, energi, dan tenaga kerja, kemudian menghasilkan sebuah produk jadi, dan menghasilkan scrap atau sisa-sisa dari bahan yang telah diproses. Nah, dari produk jadi inilah nantinya kalian akan menggunakan barang-barang seperti, di bawah ini ada mobil, handphone, motor, dan laptop. Semua ini merupakan hasil dari proses manufaktur. Nah, jadi ada proses manufaktur, kemudian menjadi produk jadi. Tentunya anak-anakku sekalian, sebelum melalui proses manufaktur ini, semua barang-barang jadi ini, produk-produk jadi ini, tentunya melalui sebuah proses yang namanya proses desain atau proses perancangan. Nah, anak-anakku sekalian, proses perancangan inilah yang menjadi titik awal dari proses manufaktur. Nah, apakah proses perancangan itu? Tentunya anak-anakku sekalian telah mempelajari gambar teknik ya. Pada gambar teknik, itu adalah sebuah proses perancangan gambar. Nah, di sini bisa kita lihat, ini ada perkembangan teknologi dalam proses desain. Ini kalau kalian belajar gambar teknik, ini proses gambar dengan konvensional ya, atau secara manual. Jadi ini cukup berat digunakan. Jadi seiring berkembangnya teknologi, kemudian ditemukan komputer dan segala macam, proses desain kemudian berkembang menggunakan komputer. Bahkan sekarang ada menggunakan hologram anak-anak sekalian. Ya. Jadi proses gambar teknik itu, proses gambar teknik manufaktur untuk di kelas 11 ini lebih kepada bagaimana gambar itu dikerjakan menggunakan komputer. Nah, nanti prosesnya menggunakan komputer tidak lagi secara manual. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya gambar teknik manufaktur itu bisa diartikan sebagai sebuah gambar yang dipakai sebagai alat komunikasi antara perencana dan pelaksana dalam proses pembuatan alat dan mesin manufaktur. Jadi untuk membuat sebuah produk dalam proses manufaktur tentunya membutuhkan sebuah perencanaan atau gambar teknik. Ya. Di sini bisa kita lihat contohnya. Ada beberapa contoh gambar teknik manufaktur. Jadi seperti inilah modelnya. Jadi apa yang anak-anakku sekalian akan pelajari adalah bagaimana bisa menghasilkan sebuah gambar teknik manufaktur seperti contoh ini. Di sini ada. Bagaimana semua ini dikerjakan anak-anakku sekalian? Tentu nanti kalian akan
bersentuhan dengan yang namanya aplikasi desain atau CAD, aplikasi desain CAD. Ada beberapa, diantaranya ada AutoCAD, ini yang berbasis PC atau di komputer, ada Autodesk Inventor. Nah, ada juga yang berbasis smartphone, seperti GNA CAD dan juga Onshape. Nah, nanti kita akan mempelajari ini lebih lanjut. Nah, terus apa saja kompetensi dasar yang harus anak-anakku sekalian kuasai dalam mata pelajaran gambar teknik manufaktur ini? Tentunya ada beberapa. Nah, ini mulai dari kelas 11 ya, mulai dari sekarang, semester ganjil, ada beberapa, ada 4 kompetensi dasar. Ya karena ini masa pandemi ya, kemungkinan besar ini tidak akan maksimal, makanya kita akan coba kondisikan, mengambil kompetensi-kompetensi dasar yang betul-betul strategis dan betul-betul anak-anakku sekalian butuhkan. Jadi sebetulnya perencanaannya ada dari kelas 11, ada 2 semester ya. Nah, nanti akan dilanjut di kelas 12. Nah, seperti ini kompetensi dasarnya. Bisa anak-anakku sekalian perhatikan. Nah, kemudian untuk awal, anak-anakku sekalian, Bapak akan masuk kepada perkenalan materi yang pertama ya. Nah, apa materi yang pertama yang harus kita pelajari sebelum kita masuk kepada gambar teknik manufaktur menggunakan aplikasi? Tentu anak-anakku sekalian harus yang pertama memahami aturan gambar teknik mesin dan tanda pengerjaan. Bapak coba kasih analogi. Jadi, karena gambar teknik ini merupakan bahasa, merupakan isyarat orang-orang teknik, tentu ada aturan-aturan. Nah, sama seperti ketika kita menggunakan bahasa, ya bahasa Cilamaya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, ya semua itu ada aturannya, ada aturan mainnya, supaya orang memahami apa yang kita ucapkan atau apa yang kita komunikasikan. Begitu pula dengan gambar teknik, nah, semuanya punya aturan. Mulai dari yang pertama kita lihat ada aturan apa saja. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang aturan penggunaan garis. Ya, jadi di gambar teknik ini garis tidak asal-asalan. Jadi tebal tipisnya garis itu mempunyai arti masing-masing. Jadi ketika anak-anakku sekalian mengetahui garis makna atau arti dari garis tebal dan garis tipis, nanti anak-anakku sekalian bisa membaca gambar atau menganalisa gambar kerja tersebut. Nah, itu di aturan penggunaan garis. Nah, kemudian juga ada aturan pemilihan metode proyeksi. Nah, jadi nanti anak-anakku sekalian, jadi benda yang sifatnya 3 dimensi, nah, itu nanti akan anak-anakku sekalian gambar di dalam kertas yang sifatnya 2 dimensi. Nah, untuk menampilkan gambar itu di kertas 2 dimensi tentu ada aturannya. Aturannya namanya aturan pemilihan metode proyeksi. Kemudian selanjutnya ada aturan penggunaan gambar potongan. Nah, penggunaan gambar potongan ini nanti berfungsi untuk memperlihatkan bagian-bagian benda yang tidak terlihat. Contoh misalnya, kita menggambar sebuah poros berlubang. Nah, bagaimana kita mengetahui bagian dalam dari poros itu? Tentunya menggunakan teknik gambar potongan. Nah, bagaimana teknik gambar potongan itu? Nanti materinya Bapak akan share di link deskripsi, silakan dibaca dan akan kita diskusikan di grup WhatsApp. Nah. Kemudian ada aturan pencantuman ukuran. Nah, jadi karena ini gambar teknik yang nantinya akan dikerjakan di pemesinan, jadi nanti gambar ini akan diambil oleh operator, diserahkan kepada operator mesin, dan operator mesinlah yang akan mengerjakannya atau mengeksekusi gambar ini. Nah, jika gambar ini tidak punya ukuran, tentu akan menjadi sulit bagi operator mesin mengeksekusi gambar kerja tersebut. Nah, makanya tentu harus ada aturan pencantuman ukuran. Ya, apa-apa saja, nanti juga akan Bapak share materinya. Kemudian ada toleransi ukuran. Bagaimana kita mencantumkan di dalam gambar kerja ini aturan-aturan toleransi. Mana-mana saja bagian-bagian dari benda kerja yang bisa dikerjakan menggunakan toleransi. Nah, itu pembahasan pada toleransi ukuran.
Kemudian ada juga toleransi ukuran dan tanda pengerjaan. Nah, ini lebih kepada bagaimana benda-benda yang nanti kalian akan gambar atau kalian akan kerjakan di pemesinan ini tentu mempunyai toleransi dan tanda pengerjaan. Misalnya, sebuah poros yang akan kalian kerjakan, nanti pada gambarnya diberi tanda apakah permukaannya digerinda, dibubut, atau diamplas. Nah, itu semua ada tanda-tanda pengerjaannya. Dan itu akan memudahkan operator pemesinan untuk mengerjakan benda kerja tersebut. Oke ya. Jadi itu tadi anak-anakku sekalian. Silakan diamati, disaksikan video pengenalan ini. Setelah ini, di deskripsinya ada link untuk evaluasi. Silakan nanti dikerjakan. Pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan informasi-informasi yang Bapak tampilkan di dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi SMK Bisa, SMK Hebat, SMK Luar Biasa.